Karena kita tidak faham, kita kan mau kesepahaman nih. Fahami dulu diri Anda. Satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Siapa yang dinamai kafir? Ada diskusi di kalangan ulama Syiah antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, atau bahkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata yang tidak salat kafir. Bagus. Imam Syafi'i berkata tidak, dia tidak kafir. Enggak, dia kafir. Lah, Imam Syafi'i bertanya, bagaimana caranya orang yang tidak salat ini, karena Anda katakan dia kafir, bagaimana caranya supaya dia masuk Islam lagi? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kata Syafi'i, lah ini dia tidak pernah tinggalkan 2 kalimat syahadat, kenapa Anda suruh lagi dia mengucapkan? Jadi itu bukan kafir, itu muslim yang berdosa. Kita semua yang mengaku muslim, bahkan orang kafir pun, dalam konteks menghadapi umat Islam tidak jarang merujuk kepada Al-Quran. Tidak jarang. Muslim semua merujuk kepada Al-Quran. Tapi tahukah saudara bahwa salah satu sebab perbedaan antara umat Islam adalah Al-Quran? Yang menjadikan kita beda itu Al-Quran. Syafi'i merujuk ke Al-Quran, Abu Hanifah merujuk kepada Al-Quran, Imam Ja'far merujuk kepada Al-Quran, Imam Zaid merujuk kepada, semua ini merujuk kepada Al-Quran. Tapi berbeda karena memang sedikit sekali kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu yang pasti begitu. Lainnya itu kemungkinan. Kenapa kemungkinan? Kata Imam Syatibi yang Sunni Maliki itu ada 10 sebabnya. Ini kata dari Al-Quran, ini kata. Arti hakiki atau arti majazi? Yang berarti hakiki sudah beda dengan yang berkata majazi. Allah punya tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Ada tangan Tuhan, tapi beda dengan tangan makhluk, itu kata ini. Yang berkata tidak, ini metafor, sudah beda kita. Ada sebab perbedaan lagi, rujukan kepada bahasa. Al-Masih, apa artinya Al-Masih? Apa dia terambil dari masaha mengusap atau dari saha berkeliling? Sudah beda. Ada persoalan i'rab. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Sudah beda lagi. Dua-dua merujuk kepada Al-Quran. Ada sisipan. Orang yang musafir itu boleh puasa atau tidak? Tidak boleh. Bagus, itu pendapat Syiah, Ja'fari. Tapi Sunni, kenapa? Dua-dua merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sunni dia sisipkan karena dia mengukuhkan hadis. Man kana minkum maridan aw ala safarin walam yasum, dalam kurung. Semua merujuk, dan itu kemungkinan banyak sekali faktor. Hadis begitu juga. Ini riwayat Bukhari. Ada perawi-perawi Bukhari yang dianggap tidak cukup kuat oleh Imam Muslim.
Kalau kita mau ambil semua ini lantas merujuk, oh itu mazhab ini begini. Tidak. Demikian juga di Syiah kan. Tidak semua apa yang di Al-Kafi menurut ulama Syiah itu sahih. Sebagaimana ulama sunnah berkata, tidak semua, jangankan yang di riwayat Ahmad, dalam sahih Muslim pun ada yang tidak sahih oleh sementara ulama Muslim, ulama sunnah. Yang penting dalam konteks kesepahaman ini kita bersatu dalam akidah. Dan ketika kita bersatu dalam akidah, tidak harus rumusannya persis sama, tapi yang penting kandungannya sama. Ya kan? Itu Syekh Muhammad Abduh berkata, rukun iman itu yang penting dua, percaya pada Allah dan hari kemudian. Tapi dalam rinciannya dia katakan, kalau saya percaya pada hari kemudian, tentu uraian tentang hari kemudian tidak bisa diketahui oleh akal saya. Itu saya ketahui melalui Rasul. Kalau begitu saya harus percaya Rasul. Rasul tidak mungkin mengungkapkannya itu melalui nalarnya, tetapi pasti dia disampaikan oleh malaikat. Kalau begitu saya harus percaya pada malaikat. Begitu seterusnya. Kita tidak terikat dengan rumusan, kita terikat dengan kandungan apa yang dirumuskan itu. Itu baru kita sepaham. Tapi kalau Anda mau persis sepaham redaksinya, itu tidak mungkin. Nah, kalau kesepahaman ini sudah terjadi, itu mudah. Apalagi kalau kita merujuk ke ulama-ulama kita sekarang, baik yang Sunni maupun Syiah. Itu sebabnya dalam semua konferensi, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh berbagai ulama, mereka sepakat mereka. Sejak tahun 61 di Mesir sudah terbit apa yang dinamai dulu, pertama terbitnya Mausu'at Jamal Abdul Nasir Al-Fiqhiyah. Ada 8 mazhab yang masuk di situ. 4 mazhab Sunni yang terkenal, Malik, Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal. Baru masuk Syiah Ja'fariyah, Al-Ibadiyah, Az-Zahiriyah, apalagi satu. 8 orang udah sepakat sejak dulu. Kalau ulamanya yang benar ya. Tapi ulamanya yang gagal, itu yang mengembus-embuskan. Saya kira itu yang dapat saya tidak ingin berpanjang-panjang. Sekali lagi, semua pihak harus kembali kepada kesepakatan-kesepakatan yang selama ini sudah sangat baik diambil. Ada kesepakatan di Turki, ada kesepakatan di Saudi Arabia, ada kesepakatan di Qatar. Semuanya itu merujuk ke sana, dan kita harus mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat kita, apalagi kepada orang-orang awam, bahwa sebenarnya kita bersaudara. Tidak perlu ada saling tegang. Sorga terlalu luas sehingga tidak perlu hanya memonopoli sorga untuk diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.